ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta sekalian, siswa-siswi dari SMK, kemudian kepada para guru-guru pendamping yang sudah hadir pada saat ini, khususnya kepada pelatih kita dari PT East West Seed Indonesia ataupun Ewindo. Terima kasih sudah berkenan hadir di pelatihan online sesi ketiga pada hari ini. Adapun sesi ketiga pelatihan hari ini akan membahas mengenai pengenalan media tanam dan siklus tanam yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Iqbal Kusnandarsyah. Ya, kepada peserta sekalian, mohon maaf kami akan mute selama pelatihan ini berlangsung. Jika memiliki komentar ataupun pertanyaan nanti boleh disampaikan melalui kolom komentar ataupun kolom chat. Dan para peserta sekalian dapat berbicara, diperkenankan dapat berbicara jika dipersilahkan oleh trainer ataupun pembawa acara kita pada hari ini. Dan pada saat ini acara kita akan dipandu oleh Ibu Jubaidah Gesit dari SMK Bawen. Kepada Ibu Jubaidah Gesit, saya persilahkan Bu untuk memandu acara kita pada hari ini. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Selamat siang Pak Iqbal, selamat siang Mbak Lili, Bapak Ibu, guru pengampu, pembimbing, dan anak-anak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam training urban agriculture. Kebetulan di sini nanti akan membahas tentang pengenalan media tanam dan siklus tanam oleh Bapak Iqbal Kusnandarsyah dari PT Ewindo. Baiklah, akan kami bacakan tentang aturan peserta pelatihan. Yang pertama, menggunakan username dengan pola berikut: nama sekolah, nama lengkap, siswa. Kemudian yang kedua, masuk ruang Zoom meeting 10 menit sebelum pelatihan dimulai. Yang ketiga, mengikuti sesi pelatihan hingga akhir. Tidak diperkenankan meninggalkan Zoom sebelum pelatihan selesai. Yang keempat, mute mikrofon selama pelatihan. Peserta diperkenankan berbicara jika dipersilahkan oleh host maupun trainer. Yang kelima, menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom chat. Yang keenam, mengisi form evaluasi di akhir sesi. Kemudian, tidak berlama-lama saja, marilah kita simak materi dari Pak Iqbal Kusnandarsyah tentang pengenalan media tanam dan siklus tanam pada kesempatan ini. Silakan Bapak Iqbal. Ya. Halo, tes. Sepertinya ada suara yang pendek, Pak. Oh ya, saya sedang matikan ya, Mbak. Oke, langsung share screen aja ya, Mbak ya. Ya, oke Pak. Oke. Host disable bagaimana? Masih disable, Mbak? Bisa masih disable ya? Iya. Oke Pak, sudah. Mbak Lili lagi. Udah mengetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada tim Agrifokus, kemudian dari ibu-ibu dan bapak-bapak pengajar SMK Pertanian, kemudian adik-adik dari SMK Pertanian, dari Cibadak, Sukabumi, kemudian Subang, Bawen, Jawa Tengah, dan Jember. Pada kesempatan ini, saya akan men-share
mempresentasikan tentang mengenal media tanam untuk urban farming. Hal ini sangat penting untuk proses pertanian atau cocok tanam pada umumnya, karena kita mempersiapkan media tanam yang baik dan benar. Oke, next. Oke, media tanam ideal. Media tanam yang baik dan ideal merupakan syarat utama dari tanaman untuk tumbuh baik. Syaratnya mempunyai tekstur yang tepat untuk mengalirkan banyak udara, mempunyai peringkat kesuburan, ruang udara dan pori-pori dan air yang cukup. Kemudian bebas hama, perusak, dan mikroorganisme patogen. Jenis-jenis media tanam, saya mulai dulu dari jenis media tanam tanah. Ada 4 jenis media tanam tanah. Yang pertama, tanah berpasir atau sandy soil, tanah bergeluh atau loamy soil, tanah humus organic soil, dan tanah lempung clay soil. Kenapa saya sebutkan pertama dari macam-macam media tanam tanah? Karena untuk bercocok tanam hortikultura di area tropikal ataupun di subtropikal, pasti ada campuran tanah sebagai komposisi utama dari media tanam. Kemudian, tanah-tanah ini ada di berbagai macam tempat, tapi ada beberapa macam tanah juga yang tidak ada di salah satu tempat. Jadi kita bisa pilih dari 4 jenis media tanah ini. Media tanah berpasir, biasanya sebagian partikelnya itu terdiri dari pasir, lebih poros. Bergeluh itu banyak bahan organik, tapi hampir sama jumlahnya dengan kandungan pasir dan lempungnya. Media humus, banyak bahan organik yang sebagian besar sudah terurai. Kemudian tanah lempung, ini tanah liat. Yang pertama, saya perkenalkan dengan tanah berpasir. Karakteristiknya, yang pertama, tidak mampu menyimpan air dalam waktu lama. Seperti kita tahu, media tanah berpasir banyak rongga-rongga udara. Jadi, apabila kita menyiram air, itu akan lebih gampang mengalir keluar. Kemudian, yang paling utama lagi adalah untuk proses tanam menanam adalah miskin unsur hara. Solusinya adalah penambahan bahan organik, misalnya kotoran hewan, kokopit, sekam potongan rumput, potongan jerami, atau limbah rumah tangga, atau tanah atasan atau topsoil. Nah, tanah berpasir ini gampang sekali ditemukan, bahkan di depan rumah pun kita bisa temukan tanah berpasir. Karakteristiknya yang tadi saya sebutkan, nanti kita akan temukan komposisinya akan seperti apa untuk media tanam. Lanjut, tanah bergeluh atau loamy soil. Nah, ini merupakan tanah yang mendekati ideal, di mana komposisi partikel pasir, lempung, atau tanah liat itu hampir sama, dan ada bahan organiknya juga. Media tanam yang loamy soil ini, tanah bergeluh, mempunyai ruang udara dan pori-pori cukup banyak, yang dimana itu diperlukan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam media tanam, dan itu juga sangat membantu dalam sistem perakaran. Apakah tanah bergeluh harus ditambah bahan organik? Tentu harus ditambah, atau ditambah lagi dengan pupuk komersil. Fungsinya adalah untuk memperkaya dan mempertahankan tingkat kandungan unsur hara di dalam media tanam. Ini bisa pakai tadi pupuk komersil, mungkin dengan pupuk kimia atau pupuk yang ada di pasaran. Kemudian tanah humus atau organic soil. Karakteristiknya,
Ini merupakan akumulasi bahan organik dari pepohonan atau serasa. Biasanya ini di kebun atau di hutan-hutan sekitar perumahan atau di hutan-hutan tinggi belum masuk hutan yang lebih dalam, tapi biasanya banyak nih. Biasanya kalau kita temukan paling gampang itu di hutan bambu. Nah, ini banyak penumpukan bahan-bahan organik dari daun, dari batang yang belum terurai sempurna. Nah, ini bisa juga untuk digunakan untuk sebagai media tanam. Dan ini juga biasanya tidak mengandung tanah sekali, jadi cuma hasil dari pelapukan atau hasil dari hasil dari pelapukan dari mikroorganisme, karena di sana biasanya jadi tempat yang sangat baik untuk mikroorganisme mendapatkan sumber makanan. Nah, hasilnya bisa merupakan tanah yang sangat subur atau tanah humus. Nah, di dalam tanah humus ini mengandung unsur hara yang sangat penting untuk bercocok tanam. Misalnya ada magnesium, ada kalsium juga, ada kalium yang baik untuk tanaman. Nah, yang keempat merupakan tanah lempung atau clay soil, di mana karakteristik dari tanah lempung ini kita bisa tahu kalau ini tuh sangat liat, kemudian tidak ada partikel pasir sama sekali. Kemudian kalau misalkan hujan, itu air cukup sulit menembus tanah seperti ini. Jadi biasanya tuh akan mengendang. Kemudian juga nyaris tidak mempunyai ruang udara atau pori. Terus tidak tersedia cukup O2 bagi pertumbuhan akar. Biasanya ini tanaman yang ditanam di karakteristik tanah lempung ini akarnya akan kerdil, jadi tidak mengakar dengan sempurna. Kemudian solusinya adalah untuk tanah lempung, penambahan sama dengan tadi, penambahan bahan organik, misalkan kokopit atau bahan organik lainnya, seperti yang diperlukan oleh tanah berpasir. Tadi kita sebutkan dari beberapa macam tanah itu selalu ada penambahan bahan organik. Fungsinya untuk beberapa jenis tanaman itu akan sedikit berbeda. Seperti tanah berpasir itu adalah pemberian bahan organik. Fungsinya adalah meningkatkan kapasitas tanah atau media tanam untuk menyimpan air. Kemudian untuk tanah lempung, memperbaiki aerasi dan drainasenya. Bisa kita ketahui, penambahan bahan-bahan organik ini akan memperbaiki struktur tanah. Untuk tanah bergeluh, ini merupakan opsi atau pilihan, tapi bukan suatu keharusan. Tapi menurut saya, untuk tanah bergeluh tetap harus diberikan bahan-bahan organik tersebut dengan komposisi yang sesuai untuk menambah unsur hara di dalam tanah bergeluh secara reguler pastinya. Nah, ini sangat penting saya coba share. Tidak disarankan penambahan serbuk gergaji sebagai bahan tambahan untuk memperbaiki media tanam. Karena apa? Serbuk gergaji itu mengandung selulasa yang akan mengundang rayap. Kita bisa temukan media tanam yang jadi di pasaran, itu ada olahan campuran dengan olahan serbuk gergaji. Nah, saya tidak cukup disarankan karena kenapa? Yaitu ada selulasanya, kemudian ada taninnya juga, dan kotoran rayap bila diuraikan oleh bakteri pembusuk diperlukan nitrogen N, sehingga kandungan N di dalam media tanam akan berkurang. Sedangkan N dibutuhkan oleh akar tanaman. Biasanya juga tanaman sudah sehat, tapi pas dicabut itu
akarnya tidak berkembang dengan. Kita lanjut akan mengenal media tanam bahan organik yang tadi saya sebutkan untuk pencampur atau salah satu komposisi dalam membuat media tanam yang baik. Yang pertama, arang. Media ini bersifat baper atau penyangga, sulit untuk dilumuri jamur, kemudian mengikat molekul air dalam jumlah banyak. Arang ini biasanya digunakan untuk media tanam dengan karakteristik tanaman epifit, misalkan kalau tanaman hias seperti anggrek, kemudian paku-pakuan bisa menggunakan ini. Yang kedua adalah peat moss atau sphagnum moss. Media ini bagus, mampu mengikat banyak air sampai 80% dan mengandung unsur nitrogen sebanyak 2-3% untuk kebutuhan tanaman. Hanya peat moss ini bahannya masih impor. Mungkin untuk negara-negara subtropikal, misalnya masihnya dunia bagian utara, di Eropa atau Amerika, penggunaan peat moss ini cukup murah karena harganya juga murah dan mereka tidak impor secara jauh karena peat moss ini tumbuh sangat banyak di dunia bagian utara, di daerah-daerah tundra atau daerah-daerah dekat kutub. Biasanya mereka menggunakan peat moss atau sphagnum moss ini untuk bahan media tanam. Ketiga, kompos, penambah bahan organik juga. Ini mungkin adik-adik dan ibu bapak juga mengetahui ini sangat gampang diketahui, ditemukan juga. Ini merupakan limbah organik, mengandung unsur hara mikro dan memiliki pH yang netral. Keempat, pupuk kandang. Ini gampang juga ditemui di kita, mengandung mikroorganisme, perompak bahan organik, sehingga sangat efektif dalam menjaga sifat biologis tanah. Yang keenam, itu sekam padi. Ini bisa dipakai langsung atau dibuat arang sekam. Jika dibuat arang sekam, mempunyai kandungan hara yang cukup baik untuk tanaman dan kadar karbon yang tinggi. Kemudian sifatnya juga mudah hancur bila sudah dicampur dengan media yang lainnya, sehingga dapat membantu pemulihan tekstur tanah menjadi gembur. Yang ketujuh yang bisa digunakan adalah kokopit, dari limbah kelapa dan selaput kelapa. Kelebihannya adalah kokopit ini untuk mengikat air sangat kuat dan banyak memiliki unsur hara mikro. Sedikit tips untuk sekam padi mentah dan kokopit disarankan untuk direndam terlebih dahulu dengan fungisida, ataupun tidak dengan fungisida bisa direndam dengan air selama 1 hari 1 malam yang biasa kami lakukan di sini, atau setelah itu kita keringkan, kemudian kita juga di steam untuk sterilisasi. Kenapa? Karena untuk kokopit itu mengandung tanin yang tinggi. Biasanya nanti juga mengganggu dalam proses perakaran pada tanaman. Ini kita mengenal juga media tanam bahan anorganik. Saya akan jelaskan tentang gel, hidrogel. Mungkin adik-adik juga di sini mengenal ini karena cukup cukup dikenal. Trennya itu menanam dalam hidrogel karena mempunyai sifat menyerap air sampai 99%. Itu biasanya kan gelnya kecil, pas direndam pakai air langsung ada besar kan, karena airnya udah terserap di sana. Dan biasanya mengikuti sifat volume air yang kita masukkan. Lebih banyak air, bentuk gelnya akan lebih besar. Nah, biasanya ini digunakan untuk tanaman indoor, lebih cocok di tanaman indoor. Kenapa hidrogel ini sifatnya sangat super absorban? Karena terdiri dari ini bahan-bahan yang dipakai, polivinil alkohol, natrium polikiret, polimer akrilat lainnya juga. Nah, ini sifatnya itu bahan-bahan ini sangat hidrofilik, jadi menyukai air, mengikat air. Kemudian yang kedua, foam atau busa. Media ini juga lazim digunakan untuk
biasanya persemaian hidroponik, mengikat air sampai 90% juga, ini cukup besar daya ikatnya. Kekurangannya adalah mudah beralga, atau beralga itu yang sampai hijau-hijau gitu. Kalau kita biasanya lumut, sebenarnya itu bukan lumut sih, itu alga gitu. Jadi mudah beralga dan berjamur. Saya sarankan media foam ini atau busa gunakan aja untuk media persemaian. Yang ketiga, media tanam bahan organik ini ada vermiculit. Vermiculit ini adalah hasil dari pemanasan kepingan-kepingan mika serta mengandung potasium dan halium. Ini juga fabrikasi, kemampuan kapasitas tukar kation yang tinggi, jadi mampu mengingat unsur hara juga dengan baik. Dan ini juga lazim ditemukan pada bahan media tanam yang sudah dipak atau dikemas. Biasanya campurannya ada vermiculit ya. Kemudian yang keenam itu perlite. Yang keempat itu perlite. Mohon maaf, perlite. Ini mengandung mineral berbobot ringan. Ini juga sama sifatnya seperti vermiculit. Jadi dia punya kapasitas untuk menyerap kation atau unsur hara dan daya serap air yang rendah. Ini juga sebagai campuran media tanam. Fungsi perlite sama dengan vermiculit, yakni menurunkan berat jenis dan meningkatkan daya serap air. Kemudian yang kelima itu rock wool. Nah, rock wool ini mungkin adik-adik juga sangat mengenal ini, biasanya digunakan untuk media hidroponik. Ini merupakan hasil pemanasan batuan basalt bertekstur ringan dan mampu menyerap air dengan baik. Biasanya rock wool juga digunakan untuk persemaian seperti biasa, jadi media hidroponik. Kelemahan dari rock wool sendiri sama seperti tadi busa atau foam, itu mudah beralga. Ya, tapi rock wool ini seratnya bagus, jadi itu bisa digunakan untuk media tanam, untuk pembesaran. Yang keenam itu hidroton. Hidroton ini adalah yang bulat-bulat biasanya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Bulat-bulat itu juga sifatnya mampu mengikat air, kemudian juga lebih ringan daripada bahan yang lainnya. Maksudnya lebih ringan, tidak menggunakan tanah seperti biasa, dan daya serapnya juga bagus. Jadi biasanya ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang mengharuskan mempunyai media yang untuk perakarannya sangat kompleks, biasa tanaman hias, atau kalau hidroponik ini bisa pakai untuk media tanam tomat, cabai, atau melon, bisa pakai hidroton. Nah, ini contoh-contohnya. Hidrogel bisa kita lihat juga, ini butiran-butiran lebih besar karena menyerap air. Kemudian ini vermiculit. Biasanya vermiculit itu menyesuaikan ukuran. Jadi penggunanya untuk apa? Untuk persemaian biasanya yang ukurannya lebih halus. Kemudian untuk media pembesaran ada media tanam yang lebih besar. Untuk tumbuhan yang lebih besar, misalnya yang lebih besar ukuran vermiculitnya. Kemudian perlite atau perlite ini juga sangat ringan, warnanya putih, seperti batu apung, sangat kasar. Ini juga di pasaran sudah tersedia banyak. Kemudian ini hidroton. Hidroton biasanya digunakan untuk media tanam hidroponik. Nah, media tanam Ewindo yang biasa digunakan di Sulawesi Indonesia biasanya menggunakan bahan-bahan yang gampang dan murah dan gampang ditemukan di lingkungan Ewindo, atau intinya sih lebih murahnya sih. Jadi banyak ditemukan di sini, tapi punya kemampuan yang baik untuk persemaian, untuk media tanam.
ini merupakan komposisi yang digunakan oleh Siswa Siswi Indonesia. Mungkin juga untuk adik-adik yang biasa menggunakan juga dengan komposisi ini atau dengan komposisi yang berbeda. Untuk Ewindo biasanya kita pakai tanah. Tanahnya itu kita karena di Purwakarta biasanya pakai yang tanah tadi yang loamy soil. Tanah bergeluh biasanya kita karena gampang ditemukan juga. Kemudian pupuk kandang sebagai bahan organik, arang sekam, bahan organik juga, dan kokopit. Perbandingannya untuk media semai ada 1:1:1. Nah, untuk media semai sendiri, kita ayak semuanya, jadi mendapatkan tekstur yang halus. Nah, tekstur halus itu emang gunanya adalah untuk membantu benih berkecambah, jadi perakarannya juga akan terlalu kompleks. Untuk media penanaman, kita pakai komposisinya yang lebih besar untuk tanah, 2:1:1:1. Jadi ada tanah, pupuk kandang, arang sekam, kokopit. Biasanya kita tanpa mengalami pengayakan, jadi langsung dipakai untuk media tanam. Next. Ini memberikan media tanam mix yang menggunakan media anorganik. Saya contohkan juga ini penggunaan peat moss, pupuk, dan perlite. Jadi peat moss-nya -2, kemudian pupuknya bisa menggunakan yang organik atau dari pupuk kandang. Kemudian bisa pakai pupuk yang pabrikasi, kemudian perlite-nya 1, jadi 2:1:1. Ini biasanya digunakan untuk biasanya pot plant. Jadi tanaman yang ada dalam pot yang dijual lagi karena beratnya itu ringan, jadi nggak untuk menggampangkan dalam distribusi. Kemudian ini contoh potting mix. Biasanya ini dalam satu kemasan itu udah ada campurannya dan ada pengkhususan jenis media tanam untuk tanaman tertentu. Memang jadi sudah ada komposisinya itu. Kalau tadi yang saya terangkan yang media tanam Ewindo, biasanya itu secara reguler atau secara standarnya bisa dipakai untuk menanam sayuran apa aja. Nah, kalau biasanya di potting mix, saya di Indonesia ini belum fokus ke sana, biasanya pakai media tanam reguler aja dengan racikannya masing-masing. Ini misalkan potting mix untuk bunga, kemudian ini buat tanaman sukulen, atau nanti bisa digunakan ada lagi potting mix itu untuk media tanam jeruk. Ini banyak macamnya saya sebutkan di sini. Terus untuk sayur misalkan pengen yang untuk tanaman daun, jadi mereka sudah menyiapkan komposisi dari media tanam, ada pertambahan fertilizer-nya atau pupuknya juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Yang paling pertama adalah saya masih saling mengingatkan pakai masker dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang diberikan dari Pak Iqbal tentang media tanam dan siklus tanam sangat menarik sekali bagi kita. Iya. Pun siswa-siswi ataupun ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan diri, karakteristiknya, solusi. Silakan untuk melalui chat. Halo, Bu. Ya, halo. Ini belum ada yang bertanya, Bapak. Mungkin belum, Pak. Menambahkan sedikit.
mungkin nanti juga ada sesi untuk yang tugas pertama ya, Bu. Ya. Ya, mungkin kita tunggu dulu pertanyaan. Bila ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oh, ini ada yang nanya tuh, Bu. Udah ada yang nanya. Ya, ini pertanyaan dari SMK 5 Jember. Bertanya, kokopit yang ada di sekolah saya itu direndam dengan air biasa. Kemudian pertanyaan saya, apa perbedaan dengan yang menggunakan pestisida? Mungkin direndam air, yang satu direndam pestisida. Itu perbedaannya bagaimana, Pak? Mungkin seperti itu. Oke. Sebenarnya untuk pestisida itu adalah bentuk pertahanan plusnya atau tambahannya. Karena kan untuk air sendiri adalah untuk melarutkan tanin dalam kokopit. Nah, karena ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa kokopit itu merupakan media yang apabila terlalu lembab itu akan diserang oleh sebagai media tumbuh fungi atau jamur. Makanya kalau kita bisa melakukan bentuk pertahanan selanjutnya itu menggunakan fungisida seperti itu. Ya, sudah terjawab ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari SMK 2 Batu, dari Dinar Wahyu, yang bertanya, apa efek tanin jika terserap oleh tanaman, Pak? Oke. Tanin terserap oleh tanaman. Biasanya tanin itu akan mempengaruhi dari metabolit tanamannya itu sendiri. Jadi karena itu kan seperti getah ya, sepat. Sepat. Jadi itu kan kita ada jaringan xilem dan floem untuk mengalirkan unsur hara, menyerap air. Itu akan mempengaruhi dari proses yang terjadi pada tanaman untuk fotosintesis, untuk penyerapan, semuanya tersendat karena ada jatanin di dalam media tanam yang diberikan kepada tanaman tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Kemudian dari SMK 2 Batu lagi, dari Ananda Melia Putri yang bertanya, apakah dengan campuran tersebut bisa sebanding hasilnya? Maksudnya campuran dari media itu mungkin, Pak? Media yang dimix itu bagaimana? Apa begitu? Sebentar, Bu. Sebelumnya putus-putus, saya sambil baca. Apakah dengan campuran tersebut bisa sebanding dengan hasilnya? Oke, mungkin maksudnya nanti tanaman yang ditanam akan bagus atau gimana ya, Bu ya? Iya, mungkin seperti itu. Atau mungkin dari segi biaya, kalau dicampur itu dari segi biaya bagaimana, kemudian dari segi produksi tanaman bagaimana, gitu Pak? Pastinya untuk segi produksi tanaman akan sangat baik, akan sangat berkembang dengan bagus untuk tanaman. Untuk segi biaya, tadi saya sudah mencontohkan untuk beberapa untuk media tanam e-window yang biasa kita temukan, karena itu gampang ditemukan, misalnya harganya lebih murah. Misalnya karung sekam itu bisa dapat 5.000 atau itu udah sekarung besar. Kokopit juga ini sebagai pilihan aja sih. Tadi kan saya sudah mencontohkan beberapa bila emang dekat dengan kebun atau hutan, kita bisa pakai serasah juga. Jadi penggantinya seperti itu. Jadi tidak perlu memaksakan untuk dengan media tanam yang mahal.
Seperti itu, Bu. Halo Ibu Gesit. Ya, sementara mungkin ada kendala teknis, saya ambil alih sebentar. Kita lanjutkan Silakan. Pak ke pertanyaan berikutnya, itu nomor 4 dari Dewa Rezandi, SMK Negeri 2 Batu. Apakah sekam dan humas sudah cukup untuk media tanam, Pak? Sekam dan humus sudah cukup untuk media tanam. Bisa dikatakan sudah cukup, cuma sekam itu kan agak poros ya Bu. Kemudian humus juga banyak organiknya, tapi kita pengennya ada campuran lain seperti yang tadi saya sebutkan, ada tanahnya untuk media tanam untuk pembesaran. Mungkin kalau digunakan untuk media tanam persemayan ini udah cukup untuk menanam. Oke Pak, berarti memang untuk sekam dan humus, kalau untuk media tanam kurang komplit ya Pak ya? Kurang komplit. Baru cocok ya. Oke Pak, kita lanjutkan dari Nurholisa SMK Negeri 1 Bawen. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana cara merawat media tanam dan mengembalikan unsur-unsur yang ada di dalam tanah agar tetap bisa dimanfaatkan terus-menerus. Ini pertanyaan menarik ini Pak. Supaya media tanamnya bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Oke, menurut saya keputus ya. Oh ya udah, masuk lagi. Menurut saya untuk perawatan media tanam tetap harus ditambahkan lagi bahan organiknya. Kemudian juga karena kita kan sudah menambah juga media dan digunakan berkali-kali untuk menanam, menurut saya sebelum dipakai kembali adalah coba untuk diistirahatkan, kemudian nanti baru ditambah lagi media organik yang lainnya. Biasanya kita, adik-adik juga udah pernah praktek juga kalau misalkan untuk memulai musim tanam baru, biasanya diistirahatkan selama 1-2 minggu, terus penambahan kalsium sebagai penetralisir pH, dicek lagi, nanti baru ditambah lagi bahan organiknya. Seperti itu, Bu. Oke, Pak, terima kasih jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Valentino dari SMK Negeri 2 Batu. Oh ya, maaf. Ternyata sudah selesai tadi yang dari Valentino. Ini sama pertanyaannya dengan Nurholisah. Iya, kita lanjutkan saja langsung ya. Dari Jember ada Nuning Atuilah. Izin bertanya Bapak, untuk media tanam organik dan anorganik, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dari situ lebih baik menggunakan media organik atau anorganik, Pak? Saya pilihannya sih ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kalau anorganik itu bisa dipakai berulang-ulang untuk beberapa jenis. Untuk kayak tadi saya sebutkan hidroton, kemudian media-media itu tuh bisa dipakai berulang-ulang. Tapi untuk media organik saya sarankan untuk dipakai. Kenapa? Karena itu tidak ada diurai dan itu bisa digunakan kembali. Kemudian media organik juga lebih murah. Anorganik biasanya dari pabrikan itu lebih steril. Media organik biasanya kita harus mengalami pencucian, terus di steam dulu untuk menghilangkan bibit-bibit jamur atau bibit-bibit penyakit. Seperti itu, Mbak, Bu. Berarti disesuaikan lagi dengan kebutuhan ya, Pak ya? Mau pakai organik atau anorganik? Betul. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Cibadak, Sakila Al-Hadaini. Izin bertanya, Pak, dari 4 jenis media tanah yang tadi dijelaskan, mana jenis media tanam yang bagus untuk jenis tanaman sayuran? Dan mengapa itu dipilih yang lebih bagus?
Oke, untuk Shakila, sebenarnya semua jenis tanah yang tadi saya sebutkan itu bisa dipakai untuk media tanam sayuran. Balik lagi tadi, bagaimana kita mengkomposisikan dengan bahan organik. Sebenarnya semua tanah bisa digunakan sebagai bahan media tanam. Karena yang saya temukan, misalkan seperti di Jakarta itu, saya pernah ada proyek di Marunda, itu kan pesisir tuh. Tanahnya sangat bisa dibilang mereka juga tanahnya banyaknya pasir gitu kan, terus ada kadar garamnya juga tinggi. Nah, mereka ternyata melakukan kayak pencucian dulu, kemudian nanti mereka campurkan dengan bahan organik yang tersedia. Misalkan dari bahan rumah tangga, atau dari beli juga sih, dari beli untuk tambahan kokopit atau scam, karena ada sawah juga, jadi mereka menggunakan itu. Dan alhamdulillah sih bisa optimal untuk menanam sayuran. Jadi sebenarnya dari tadi campurannya itu media organiknya. Oke Pak, terima kasih jawabannya. Ada lagi ini pertanyaan dari Muhammad Novan Effendi dari Jember. Izin bertanya Pak, selain dengan cara disiram air yang banyak, bagaimana cara menghilangkan tanin yang ada dalam kokopit? Dan di kokopit. Untuk saat ini dengan air cukup efektif untuk menghilangkan tanin. Selain lebih murah dan lebih mudah digunakan. Pengalaman saya seperti itu sih. Jadi dari dari saya zaman kuliah, ada beberapa untuk menghilangkan tanin biasanya sih cukup direndam, kemudian dipanaskan, maksudnya dijemur di matahari, kemudian baru bisa dipakai. Terima kasih Pak jawabannya. Masih dari Cibadak, ini pertanyaan berikutnya Syarah Febriani. Ya. Izin bertanya Pak, apakah media tanam anorganik mengandung bahan kimia? Jika memang iya, apakah itu berpengaruh dengan hasil budidaya untuk dikonsumsi? Untuk bahan kimia pastinya, tadi kan ada pakai nika, kemudian dari pelapukan jenis-jenis batuan. Tapi menurut saya sih tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil budidaya karena itu tadi juga bahan kimia juga sifatnya kation, yang dimana dia lebih mengikat dari kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jadi untuk hasilnya, untuk hasil budidayanya tidak dipengaruhi oleh dari media tanam tersebut. Yang berpengaruh adalah pemberian kita fertilizer-nya, pemupukannya, baru itu akan berpengaruh terhadap budidaya sayurannya. Berarti tidak akan mengganggu proses ya Pak ya? Iya, karena ini udah standarisasi, itu bahan-bahan yang digunakan seperti tadi perlit, vermiculit, itu sudah bertahun-tahun digunakan untuk media tanaman. Jadi sepengetahuan saya tidak ada pengaruh buruk terhadap hasil, malahan dia membantu untuk penyerapan dari nutrisi yang diberikan pada tanaman. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan ke-11 dari SMK 2 Subang, Muhammad Rafi. Izin bertanya Pak, jika perbandingan media tanah, arang sekam, dan kokopit tidak sesuai dengan protokol yang Bapak jelaskan tadi, apakah akan terjadi apa yang akan terjadi pada tanaman tersebut? Apakah akan baik-baik saja atau mengurangi nutrisi tanaman? Mungkin tadi perbandingannya kan Pak ada yang 2:1 kalau 2:1 ya. Kalau misalnya itu tidak sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, apa pengaruhnya? Gitu Pak. Karena ini bahan organik ya, untuk yang kokopit, arang sekam itu tidak terlalu berpengaruh sih. Tapi kita menerapkan itu karena hanya untuk mendapatkan fungsi atau manfaat dari bahan organik itu. Jadi bila berkurang sepertinya akan tidak optimal, tapi jika berlebih
biasanya bahan organik itu tidak terjadi apa-apa untuk tanaman, tidak menyebabkan apa-apa terhadap tanaman. Paling nanti kita juga bisa mengetahuinya, Pak, balik lagi sih pemupukan, mungkin nanti ada sesi selanjutnya kan ya tentang pemupukan. Tapi untuk bahan-bahan organik yang kita lakukan, kita juga perbandingannya tidak berapa ratus gram atau kilogram gitu, cuma perbandingannya juga sangat simpel. Adik-adik juga di rumah bisa menerapkannya dengan mudah. Misalkan 2 ember, 1 ember, 1 ember, 1 ember. Jadi tidak berpengaruh dengan beratnya berapa, ininya berapa. Biasanya bahan organik tidak tidak akan berpengaruh banyak terhadap perkembangan tanaman atau dari penyerapan nutrisi tanaman tersebut. Nanti di fertilizer atau pemupuknya itu baru berpengaruh. Oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Sekar Pipit Larasati, SMK 1 Bawen. Bapak, mengapa tanah humus hanya terdapat di lantai hutan? Lantai hutan atau karena itu banyak guguran-guguran daun dari pohon-pohon yang menciptakan di permukaan tanah di hutan atau di kebun itu, ya hasilnya emang dari itu yang disebutnya tanah humus. Karena kalau kita lihat di lapangan itu nggak ada vegetasi tanaman, biasanya tanah humus nggak ada, kecuali tadi ya untuk beberapa jenis yang tadi saya sebutkan Sphagnum moss atau dari lumut yang di tundra, itu biasanya kan padang tundra, kita bisa panen di sana, dan itu karakteristiknya beda, itu di subtropis. Tapi kita di tropis mempunyai potensi yang untuk media tanam, karena banyak serasa atau daun-daun yang berguguran jatuh di lantai hutan, kemudian mengalami fermentasi atau pembusukan, ada mikroorganismenya diuraikan, dan itu bagus untuk tanaman. Jadi itu karena banyak jasad-jasad dari sisa-sisa kotoran, bukan kotoran, sisa-sisa daun, batang, semua. Ya. Oke, Pak, ada lagi pertanyaan dari Valentino, SMK Batu. Apakah dolomit bisa dijadikan solusi untuk menetralkan kadar garam pada media tanam? Media tanam. Dolomit ini kan sifatnya seperti kapur. Ya, dia menurunkan pH juga. Untuk kadar garam itu berpengaruh, mungkin berpengaruh ya, tapi menurut saya sih dolomit biasanya digunakan untuk menetralkan kadar pH, bukan kadar garam. Oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Adi Setiawijaya, SMK Batu. Apakah penggunaan media tanah anorganik akan berefek buruk pada lingkungan? Aduh, ini biasanya ini sangat kritis sekali nih. Organik. Tentunya ada pengaruh buruk pada lingkungan, karena itu kan ada limbahnya juga. Tapi sebatas kita menggunakannya dengan bijak sih, menurut saya tidak akan berpengaruh buruk terhadap lingkungan. Bijak memakainya aja sih. Pak. Dari Lukas Arijal, SMP Bawen, izin bertanya Pak, dalam pembuatan media kokopit telah dilakukan proses perendaman beberapa kali. Apakah sebelum digunakan sebagai media tanam harus berendam lagi, Pak? Menurut saya nggak perlu, karena biasanya perendaman sekalipun, atau ini mungkin diproduksinya udah merupakan tujuannya kokopit dijual sebagai bahan atau media tanam, sepertinya untuk digunakan untuk media tanam untuk beberapa kali, itu kalau pas mau dicoba untuk penanaman, menurut saya nggak perlu direndam lagi. Oke Pak, ini Pak sesi tanya jawab kita untuk yang pertama 5 menit lagi, setelah ini dilanjutkan dengan pemaparan materi sesi kedua ya Pak ya. Oke. Ya Pak, ini masih ada banyak sekali pertanyaan, nggak apa-apa Pak, kita bacakan satu-satu. Dari Rifki Ardian Budi, SMK Batu. Izin bertanya Pak, apakah bisa untuk media semai
tanpa menggunakan tanah? Bisa. Tadi saya sebutkan kan tadi yang menggunakan sekam, sekam dengan humus atau menggunakan pom atau busa, terus beberapa media tanam anorganik itu bisa digunakan. Jadi tidak, kalau media tanamnya sih bisa apa aja selain tanah. Kemudian Pak, pertanyaan dari Selvi Putri Rusiani, SMK 1 Cibadak. Apakah ada bahan organik yang dapat menangani atau mencegah banyaknya rayap di dalam tanah? Tadi rayap kan hubungannya dengan penggunaan bubuk gergaji atau serbuk raju sebagai media tanam. Untuk bahan organik yang dapat menangani, ini sebenarnya lebih ke nanti ya ke perawatan tanaman nih, pestisida. Bahan organik untuk rayap sejauh ini bisa digunakan. Saya belum pernah mengalaminya nih ada rayap di dalam tanah. Biasanya emang pengaruhnya dari media tanam yang mengandung gergaji. Biasanya kita sih dibuang atau digembulkan, terus dijemur aja di terik matahari beberapa hari atau beberapa minggu. Biasanya diistirahatkan 2 minggu. Nanti biasanya si rayap juga akan hilang. Atau ya penggunaan pestisida atau obat-obatan juga bisa disemprotkan kepada rayap. Jadi dibuka dulu Mbak medianya, baru dikeringkan. Nanti kita pengaplikasian pestisida untuk rayap. Oke Pak, kemudian ada pertanyaan dari Rian Arisandi. Dari ke-6 media tanam organik yang Bapak jelaskan tadi, mana yang bagus dan cocok untuk tanaman sayuran? Tadi pertanyaan untuk media tanam organik, sekarang anorganik Pak. Anorganik. Saya biasa menggunakannya yang tadi Fairlight atau Vermiculite. Tapi saya lebih suka, untuk saya pribadi, saya lebih suka menggunakan Fairlight sebagai campurannya. Karena dia biasa akar itu akan lebih mudah untuk mengikat di Fairlight itu. Kemudian juga menyebabkan media tanah lebih poros. Untuk saya pribadi ya, saya biasanya menggunakan Fairlight untuk campurannya. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Muhammad Abdul Rahman dari SMK Negeri 2 Subang. Jika media seperti arang sekam, kompos, kokopit, dan lain-lain lama disimpan, kemudian kita mau menggunakan, apakah berpengaruh pada tanaman? Karena media-media tersebut sudah disimpan dalam waktu yang lama gitu. Biasanya kalau sudah disimpan dalam jangka waktu yang lama, itu akan mengalami pelapukan karena mereka kan bahan organik. Jadi ada daya simpannya berapa. Biasanya kita juga di kantor untuk bahan-bahan itu 6 bulan udah harus dipakai. Jadi batas kita 6 bulan. Jadi nanti juga manfaatnya nggak akan didapat. Jadi kan tadi manfaatnya dari kompos, kokopit itu sudah berkurang, Mbak. Jadi jangka waktunya harus ditentukan. Kalau kita biasanya di kantor, setahu saya itu 6 bulan, itu media tanam harus segera digunakan. Oke Pak, kemudian ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini ya Pak, 20 dari 75 yang sudah masuk Pak sampai saat ini. Iya. Dari Dewa Rezandi, SMK Batu. Pak, kenapa tanaman bunga saya kalau media tanamnya sekam dan tanah kok nggak cepat besar, dan sekarang sudah diganti sekam dan humus, terus bunga saya lebih cepat besar. Apa perbedaannya dari kedua media tersebut bagi bunga? Aduh, oke. Bunga itu sebenarnya untuk pengalaman saya itu harus menggunakan, jadi dia gimana karakteristik bunganya, bisa menggunakan sekam dan tanah. Biasanya untuk bunga-bunga yang perennial atau yang tahunan itu udah cukup, tapi biasanya untuk bunga-bunga yang sifatnya annual, yang seperti yang dijual oleh Ewindo itu belum cukup, jadi harus ditambah lagi tuh. Ini udah bagus yang dilakukan oleh Adik Dewa, itu penambahan sekam dan humus.
dan perbedaannya kredit bagi bunga itu dia udah melakukannya sendiri sih Mbak. Karena itu kan sekam dan tanah nutrisinya nggak ada, tapi kalau ditambah humus nutrisi ya, karena untuk bunga itu nutrisinya cukup kompleks dan harus tetap berjenjang terus-terusan ada di media tanam tersebut. Tapi ini yang dilakukan oleh Adik Dewa udah baik kok, udah menambahkan humus. Paling nanti untuk pemupukannya aja dijaga, karena bunga kan unsur P dan K-nya juga harus terus-terusan untuk selalu berbunga. Seperti itu aja sih Mbak, saran saya. Pak Iqbal, terima kasih atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah menjawab 20 pertanyaan, masih ada lagi nanti Pak, banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Tetapi sebelumnya kita akan lanjutkan dulu ke materi sesi yang kedua, Bapak. Silahkan, kami persilahkan. Iya, sebentar ya Pak. Sebenarnya sesi kedua ini lebih menekankan dari yang tadi sih, yang apa, untuk praktek penanamannya Mbak ya. Sebelumnya yang kemarin ditugaskan. Ya Pak. Kemarin kan ada dari Parusi untuk proses apa? Untuk praktek penanaman. Jadi nanti juga ada praktek penyemaian. Materinya saya ada tapi lebih. Sebentar saya coba cari dulu. Mbak? Halo? Ini berhubungan ini Mbak dengan kemarin dari Parusi yang sudah disampaikan tentang apa tantangan untuk adik-adik untuk media praktikum penyemaian. Jadi kita langsung aja ke sini. Kebetulan kita juga ada di screen house, jadi saya bisa menunjukkan nih. Untuk tadi kan media semai, pakai tanah, pupuk kandang, arang senam, kokopit. Maaf, ini media tanah sebenarnya. Media semai tadi kan 1:1:1. Bisa digunakan ini atau dengan pilihan yang lain yang adik-adik temukan di tempatnya masing-masing. Tapi menurut saya sih ini udah cukup mudah. Jadi nanti adik-adik coba sediakan media semai ini. Dan nanti ada formnya juga nanti dibagikan mungkin oleh Mbak Lili. Jadi siapkan tanah, pupuk tanahnya bisa jenis apapun. Nah, tadi kan ada mau pakai tanah humus, tanah lempung atau apapun bisa dipakai. Lalu campurannya ada pupuk kandang, arang sekam, kokopit. Itu harus diayak dulu sampai halus. Nanti kita melakukan teknik semai menggunakan seperti ini akan terbiasa sih Mbak untuk adik-adik semuanya. Bisa pakai tray semai yang 128 atau yang 100 bisa digunakan. Nanti ada beberapa jenis tanaman yang kita tantang, masih kita berikan untuk adik-adik ditanam. Saya lupa tulis. Dan ini ada beberapa syarat. Melakukan praktek yang mengkompil, jadi nanti adik-adik mengkompil prakteknya itu bahan alat dan bahannya itu tray semai, pot tray, kemudian media tanam seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian sprayer,
nanti harus update juga secara reguler. Nanti pakai benih sayuran cap warna merah. Tanaman daun, lipis, tanaman tanaman sayur buah, kemudian juga laporannya akan disampaikan secara berkala. Crops-nya nanti ditentukan. Tadi tanaman sayur daun, sayur buah, sama satu lagi mungkin nanti kita kasih untuk yang sayuran rambat. Jadi seperti itu aja sih Mbak. Mungkin kita bisa lanjut untuk sesi selanjutnya. Nanti juga kita akan setting untuk cara bagaimana menyemai dan lainnya. Saya share coba dari yang dari tablet. Oke. Nah, untuk saat ini saya tolong pegang Arwa. Nah, ini saya udah menyiapkan. Saya juga menyiapkan, jadi ada arang sekam sudah disediakan. Kemudian kokopit. Kokopitnya masih kasar. Bisa digunakan ini. Kemudian ada ini pupuk kandang atau lokasi yang sudah difermentasi sebelumnya. Adik-adik mungkin di lingkungannya ada lokasi, ada pupuk kandang bisa digunakan juga. Kemudian terakhir adalah tadi ini tanah. Ini jenis tanahnya tanah yang loamy kayaknya. Karena udah ada, ini udah dikeringkan sebelumnya, tapi belum diayak. Nah, adik-adik bisa digunakan ini sebagai media semai. Semuanya dicampur. Nanti ini gunakan tray semai seperti ini. Sebenarnya tidak aneh untuk adik-adik sekalian atau tray semai ini disemai, dicampur semuanya, diayak dulu, dapat partikel yang halus, baru disemai. Nanti kita semai untuk jenis tanamannya. Gunakan tanaman ada tanaman daun, sayuran daun, kayak kangkung atau caicim, kemudian tanah rambat seperti timun, dan tanah sayuran buah cabai. Sepertinya adik-adik juga bisa menemukan ini di beberapa toko atau toko pertanian. Benih cap warna merah, nanti adik-adik juga foto juga update seperti apa. Misalkan sayur buahnya adalah terong atau cabai atau tomat. Itu aja sih Mbak untuk tugas adik-adik sekalian nanti di rumah, dan juga dibagi per tim, per kelompok, jadi dilakukan di rumahnya masing-masing supaya tidak bolak-balik ke sekolah. Mungkin kedepannya untuk format laporan dan lain-lain itu bisa disampaikan selanjutnya. Seperti itu, Mbak Lili. Oke, Bapak Iqbal, terima kasih Pak sudah sampai mengenalkan kita dengan media tanamnya secara langsung, tutorial juga ya. Ya, kita lanjutkan. Tutorial singkat sih. Iya, Bapak. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Q&A. Saya persilahkan kembali Ibu Zubaidah Gesit untuk mengambil alih cara kita. Saya persilahkan, Bu. Diberikan kepada kami, tadi putus ya. Lanjutkan ke pertanyaan lagi yang dijawab. Sekarang sampai ke pertanyaan 21 dari SMKN Batu, Enda Vicky Ardian. Mau bertanya lagi, Bapak? Ya. Bisa media sungai dibuat untuk tanam juga. Apa? Halo, Bapak. Iya, halo Bu, boleh lebih keras? Tanam untuk
media tanam juga. Media, sebentar, dari Semai. saya lagi media semai bisa ditanam. Oke, bisa digunakan untuk media tanam juga. Juga. Bisa bisa digunakan. Cuma tadi kebutuhannya untuk untuk media semai partikelnya akan lebih halus, lebih kecil karena membantu proses penyemaian. Akarnya juga masih kecil, radikula kan sangat halus, itu membantu proses penyemaian. Tapi untuk tanaman untuk pindah tanam begitu itu bisa menggunakan yang partikelnya lebih besar atau teksturnya lebih kasar. Ya, jadi ininya bisa ya. Kemudian Bisa. Dari M1 Cibadak, Ananda Diajeng, ingin bertanya Pak, jika menggunakan tanah humus, jenis pupuk apa yang cocok untuk digunakan? Jenis pupuk untuk tanah humus, jenis pupuk apa yang cocok digunakan? Ini tergantung kebutuhannya. Misalkan untuk tanaman sayur daun, berarti kan unsur N-nya yang lebih banyak, atau NPK yang seimbang juga boleh digunakan, pupuk kandang atau pupuk cair juga bisa digunakan. Ini tergantung nanti gimana penggunaan tanah itu atau media tanam itu untuk jenis sayurannya apa. Jadi saya rasa sih ini nanti harus general, jadi harus mengetahui nanti di ajang ini mau nanamnya seperti apa, nanamnya tanaman apa. Terima kasih. Kemudian dari SMK 1 Bawen, Ananda Retno Anggraini bertanya Bapak, dari jenis media tanah tersebut, manakah tanah yang cocok untuk dataran tinggi dan dataran rendah? Ini media tanah yang tersebut cocok untuk dataran. Sepertinya bisa digunakan untuk dataran tinggi, dataran rendah, Bu Ade Retno. Jadi tidak tergantung dari media tanamnya, media tanamnya apa, tapi bisa digunakan dataran tinggi, dataran rendah, itu bisa digunakan media tanah apapun. Tapi balik lagi nanti misalkan di dataran tinggi susah menemukan. Tadi kan saya menyebutkan kalau di dataran rendah media tanah salah satunya misalnya media tanah pasir banyak ditemukan, ya udah pakai aja itu. Sebenarnya untuk penggunaannya bisa dataran tinggi dan rendah bebas. Ya, terima kasih. Kemudian SMKN 5 Jember, Ananda Elok Saiko, izin bertanya Bapak, jika media memang ingin tersebut terjadi, bagaimana untuk perbandingannya yang tepat agar dampaknya dapat ditimbulkan tidak besar? Untuk saya sendiri sih saya tidak menyarankan untuk penambahan serbuk gergaji sedikit atau banyak. Bisa menggunakan alternatif lain dari serbuk gergaji. Karena saya udah pengalaman berapa kali saya di kantor di sini, kemudian di teman-teman petani urban juga pernah melakukannya, itu rayap sangat banyak banget Bu menyerang gitu. Saya pernah nanam beberapa jenis bunga di kantor juga seperti bunga. Kemudian dari Bawen, Ayu Larasati izin bertanya Pak. Halo? Hilang lagi Mbak? Oh, hilang lagi ya? Ya. Oh, masih ada. Masih. Dari SMKN 1 Bawen, Ayu Larasati Pak, apakah bisa media tanam organik dan anorganik itu dicampur jadi satu? Apakah hal ini akan berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman? Untuk beberapa jenis bisa dicampur, tadi kayak vermiculit, perlite itu bisa dicampur. Tapi untuk hidroton, kemudian rockwool itu tidak bisa dicampur. Ya, terima kasih. Kemudian dari SMKN 5 Jember oleh Ananda Elok Saiko bertanya,
jika media memang ingin ditambah sebut berbagi, bagaimana untuk perbandingannya? Apakah ada dampak negatif yang ditimbulkan? Sudah tadi ya Pak Ibu? Sudah Bu. Ya. Kemudian dari SMKN Bawen, Ananda Yunika, izin bertanya Bapak, apakah media tanam mempengaruhi kualitas media tanam? Dan untuk media tanam lebih bagus yang organik atau anorganik? Oke. Apakah wadah tanam mempengaruhi kualitas media tanam? Bisa dikatakan iya. Misalkan kita memakai wadah yang tidak ada lubang aerasi di bawahnya, atau wadah tanamnya mempunyai sifat yang menyerap panas, itu juga akan berpengaruh terhadap media tanam. Terus untuk media tanam lebih bagus yang organik atau anorganik, tergantung penggunaannya seperti apa. Kalau saya sendiri menyarankan sih organik karena lebih gampang terurai, itu juga sangat ramah lingkungan. Tapi anorganik juga yang tadi beberapa jenis itu bisa digunakan berulang-ulang. Gimana ada keuntungan dan kekurangannya juga. Sekarang pertanyaan yang ke Oke, Bu. dari SMKN Ananda Muhammad Haris Abdillah. Bertanya Pak, dalam rekam padi itu terdapat zat yang namanya silika. Apa itu silika itu pada tanaman? Oke, nah silika ini seperti kalau mungkin secara alami ditemukan pada sekam, secara anorganik atau buatan itu pada vermikulit. Tadi vermikulit itu juga kan pecahan dari silika juga tuh. Ada jenis itunya. Nah itu yang sifatnya itu kation, jadi mengikat unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti itu, Bu. Sekarang dari SMKN 5 Jember, Ananda Muhammad Sahar bertanya, beberapa masalah pada organik yang Bapak jelaskan, apakah media tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Pastinya berpengaruh. Karena tadi yang ada komposisinya yang tadi saya jelaskan itu sangat berpengaruh, karena itu yang formulasi yang selalu digunakan oleh Ewindo itu juga yang membuat tanaman di Ewindo juga cukup berhasil. Maksudnya tanamnya tidak kena hama, maksudnya penyakit dan lain-lain. Bu Gesit, mohon maaf Bu, suara Ibu putus-putus. Halo Ibu. Halo ya. Mohon maaf Bu, suara Ibu masih putus-putus. Atau mungkin Bu dicek dulu Bu. Ya, kami masih kurang jelas mendengarkan suara Ibu. Mungkin dicek dulu Bu. Sementara saya ambil alih lagi ya Bu ya. Ya, oke. Oke Bu, sembari Ibu memeriksa kendala teknis yang ada di sana, saya lanjutkan kembali. Ya, ini kita sudah masuk ke pertanyaan nomor 30 dari Cibadak. Ada Muhammad Rafi Endas, izin bertanya Bapak, apakah perbedaan sekam bakar dengan sekam mentah bagi tanaman? Apakah ada perbedaan pada pertumbuhan tanaman? Halo? Ya, Mbak? Ya, Pak. Oh ya, oke. Sekam bakar dan sekam mentah. Kalau saya menyarankan sih pakai sekam bakar. Kenapa? Kalau biasanya sekam mentah itu dia masih ada ada beberapa padi yang akan tumbuh nanti untuk pas ditanam. Biasanya tidak bersih, dan kemudian kalau pakai sekam bakar, dia juga tadi saya sebutkan kan ada mengandung kandungan karbon. Dia juga baik untuk tanaman, untuk proses aerasi, drainase, dan penyerapan unsur hara juga. Kemudian dari SMK 5 Jember, Abdur Rahman, apakah media hidroton bisa digunakan sebagai media tanam untuk hidroponik? Bisa. Ini memang biasa digunakan untuk media tanam hidroponik.
walaupun bisa juga untuk tanaman sayur, tapi harus dijaga juga pengairannya, karena kan kalau hidroponik itu emang lebih sesuai untuk hidroton. Oke, Pak. Ini dari Subang, Walipah. Izin bertanya, Bapak, dari 4 media yang dijelaskan tadi, apakah mempunyai nilai unggul di dalam media tersebut? Nilai unggul. Boleh saya pilih salah satu? Ada yang lebih unggul adalah yang tanah tadi itu satu yang humus. Mungkin itu bisa dipakai karena itu mengandung ada unsur N-nya juga lebih tinggi, kemudian dia lebih mempunyai unsur hara yang sudah siap dipakai oleh tanaman. Sama yang ini tanah bergeluh kali ya Bu. Jadi ada kandungan antara pasir, kemudian lempungnya juga sama, dan dia juga udah cukup ideal untuk menjadikan media tanaman. Oke Bapak, ini ada pertanyaan dari Torifah Nur Hasanah. Izin bertanya, jenis tanah manakah yang sering digunakan untuk membuat media tanam? Tadi tanah bergeluh dan tanah humus. Tapi yang lebih sering ditemukan sih tanah bergeluh, karena tanah humus biasanya dijual terpisah. Dan itu biasanya lebih mahal kalau untuk segi ekonomis. Oke Pak, ini dari Jember, Ferry Irawan. Apabila perbandingan tanah lebih sedikit dari kokopit atau orang sekam, apakah berpengaruh terhadap kesuburan dan kegemburan? Tanah lebih sedikit dari kokopit atau orang sekam? Enggak sih. Sebenarnya campuran tanah itu hanya untuk meningkat dari kokopit sama sekam. Jadi kalau terhadap kesuburan dan kesuburan ada penambahan fertilizer atau pupuknya. Kegemburan nanti juga itu bisa diperbaiki oleh kokopit sama arang sekam itu sendiri. Oke Bapak, ini ada dari Valentino. Apakah menggunakan hidrogel tetap membutuhkan pupuk Pak? Tentu untuk jenis-jenis tanaman tertentu harus menggunakan pupuk secara reguler. Walaupun indoor plant juga biasanya menggunakan hidrogel, tetap harus menggunakan pupuk juga. Tapi pemberiannya mungkin sangat jarang. Kemudian juga tipsnya ada menggunakan pupuk yang slow release, jadi penguraiannya ada jangka waktu tertentu. Oke Pak, ini dari Abdul Rohman, SMK 5 Jember. Untuk proses semai, perlu seed treatment atau tidak supaya cepat tumbuh benihnya? Untuk beberapa jenis seed, beberapa benih, boleh digunakan seed treatment seperti perendaman atau dilembabkan dulu. Itu boleh dilakukan untuk beberapa jenis benih tanaman. Biasanya untuk yang keras sih, jenis benih tanaman yang keras. Dari Eka Sapitri Cibadak, yang saya ketahui media arang biasanya digunakan untuk tanaman anggrek. Adakah tanaman lain yang bisa menggunakan media arang juga, Pak? Hidroponik juga bisa menggunakan media arang untuk digunakan. Sayuran juga bisa menggunakan arang. Tapi emang lazimnya untuk anggrek. Oke Pak, dari Nurholisa Bawen, untuk media tanam yang mempunyai kadar garam, apakah cukup hanya dengan penjemuran sebelum digunakan kembali, Pak? Kadar garam. Tadi ya, penambah harus diukur lagi sih. Ada pencuciannya juga sih, selain dari penjemuran. Oke Pak, dari Muhammad Rafi, media tanah dengan campuran apa yang bagus untuk digunakan di dataran rendah, Pak? Dataran rendah, ini tadi sih beberapa campuran bisa digunakan untuk Rafi.
Tapi biasanya kan dataran rendah itu teksturnya tanah yang lempung ya mungkin. Nah itu bisa digunakan penambahan bahan organik yang dekat aja dengan lingkungan. Misalnya kalau kokopit nggak ada, banyaknya pupuk kandang karena ada tanam peternakan atau apa, itu bisa digunakan. Jadi tidak berpengaruh mau di dataran rendah, dataran tinggi, itu lebih condong ke penggunaan media penambahan bahan organik yang ada di sekitar aja. Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari Miasani Mailani, SMK Negeri 2 Subang. Apa kelebihan kokopit dibandingkan dengan media tanam lainnya, Pak? Untuk kokopit ya, tadi saya sudah jelaskan, dia mengikat air sangat kuat, kemudian juga dia terdapat unsur hara mikro, dia karena itu kan dari bahan organik tanaman juga. Dan satu lagi, dia itu membantu dalam proses perakaran. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Mungkin tadi saya ada terlewat, Pak. Apakah tadi ini sudah ditanyakan ya, yang tentang pengistirahatan media tanam? Kayaknya belum ya. Satu pertanyaan lagi, Pak. Ini dari Jember, Nuning Atwila. Untuk pengistirahatan media tanam, tadi Bapak jelaskan ada dilakukan 1-2 minggu dengan penambahan bahan organik serta terkadang pupuk organik. Apakah harus melakukan penyiraman juga agar bahan yang ditambahkan cepat terurai? Ya, boleh ditambahkan. Biasanya kalau sepengalaman saya, treatmentnya misalkan ada bahan media tanam yang sudah dipakai kemudian mau diistirahatkan, karena itu kan ini bukan menceritakan di lahan, lebih cerita misalkan pakai pot kayak gitu ya, itu bisa digunakan kembali. Jadi diistirahatkan dulu, kemudian disiram betul. Kemudian saya juga menambahkan IM4 atau pupuk mikroorganisme, karena untuk mengembalikan kesuburan di tanah. Jadi supaya ditambah lagi tuh mikroorganismenya, bakteri baiknya ke tanah ataupun media yang akan digunakan. Seperti itu. Oke, Pak, ini ada lagi pertanyaan terakhir yang baru datang dari Badak, Regi Ruslandi. Tanaman apa yang paling sesuai dengan menggunakan media tanam hidrogel? Tadi saya sebutkan beberapa kali, tanaman indoor atau hias indoor bisa menggunakan hidrogel, karena itu kan lebih bersih di dalam rumah juga, terus lebih ada estetikanya, biasanya kan bisa ditempatkan di gelas. Jenis-jenis tanamannya, kalau tanaman indoor kan biasanya kalau sekarang lagi ngetren tuh kayak aglonema, itu bisa digunakan. Kemudian sirih gading, jenis-jenis philodendron juga bisa digunakan. Apalagi ya, kalau saya sih karena saya penggemar philodendron, jadi biasanya pakai kilo-kiloan menanam hidrogel di dalam rumah. Oke, Bapak, sudah habis nih, Pak. Pertanyaan 41 pertanyaan sudah terjawab semuanya. Mas-masan ya, Pak. Ya, Pak, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak. Closing statement, tadi kan, oke lah. Tadi kan banyak yang bertanya, kalau ini cocok nggak di dataran tinggi, cocok nggak di tempat. Menurut saya adalah kembalikan dari alam itu udah menyediakan semuanya. Misalkan kalau emang rumah kalian di pegunungan dan tanah suburnya lebih banyak, jadi itu harus yang digunakan gitu. Misalkan kalau di dataran rendah tanah liatnya lebih banyak, berarti itu digunakan. Dan bahan organiknya itu juga menurut saya akan berurutan, karena dataran rendah nih. Saya sebenarnya orang Subang, Ibu Eti juga saya udah kenal sebetulnya. Di Subang itu kan banyak dataran rendah, banyak yang menanam padi juga ya untuk Subang Utara. Tanahnya juga tipenya loamy, itu bisa digunakan. Penambahan bahan organiknya apa? Pakai jerami. Jadi adik-adik sekalian jangan pusing dengan saya tinggal di mana, tapi coba lihat di lingkungan adanya apa, pergunakan itu sebaik-baiknya. Menurut saya sih untuk menanam
tidak harus dibatasi oleh penggunaan media apa, tapi lihat aja lingkungan punyanya apa, maksimalkan yang ada. Itu aja sih, Mbak. Ya, Bapak Iqbal, terima kasih Bapak atas materinya hari ini. Ya, sama-sama. Sangat senang sekali dengan materi yang Bapak bawakan, apalagi tadi ada contohnya secara langsung. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Silahkan mempersiapkan diri untuk sesi keempat dan juga memulai praktikum. Nanti kita akan informasikan kembali untuk start mulainya praktikum supaya dapat dilakukan secara bersama-sama. Demikian acara pelatihan kita di sesi yang ketiga pada hari ini. Mohon maaf atas segala kendala teknis yang sudah terjadi. Semoga kita dapat melakukan pelatihan online yang lebih baik ke depannya. Stay health, stay safety dimanapun berada. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.